Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Apriliani dan kembali lagi di acara Sekoper seputar komunikasi pernikahan. Nah, jadi di sini kita mau bahas mengenai seputar pernikahan gitu ya. Nah, untuk part 2 ini kita mengundang salah satu narasumber yang Masya Allah, kalau misalnya yang udah stay tune insya Allah tahu ya. Nah, Teh Selma ini Masya Allah luar biasa, pengalamannya banyak banget dan backgroundnya sama kayak aku. Ada yang samanya gitu. Wanita gitu, sebagai wanita atau bukan gimana? ya tentu loh itu mah. Nah, maksudnya backgroundnya itu sama, yaitu kita sama-sama lulusan dari komunikasi Masya Allah, ya. gitu. Mungkin sebelum ini Hilda mau bacain dulu ya CV-nya Teh Selma. Teh Selma Nurlisya ini lulusan dari komunikasi. Nah, Hilda mau bacain nih job experience-nya banyak banget Masya Allah ini, tapi Hilda nggak sebutin semuanya ya. Nah, untuk saat ini 2018 sampai sekarang Teh Selma sebagai Technical Director Musik Positif, Masya Allah. Ya. Juga lulusan dari Master of Management Telkom Universitas dan Bachelor of Communication Science Telkom University. Wah, lulusan komunikasi juga nih. Assalamualaikum teman-teman, suaranya semuanya semoga pada sehat ya di sini. Weekend kita bareng-bareng di sini. Weekend kita ngobrol bareng-bareng. Sebenarnya ngobrolnya sih nggak formal ya, jangan terlalu formal gitu. Kita ngobrol santai aja kayak ngobrol santai. Oh iya, nah jadi di Drascope ini salah satu programnya itu ada Sekoper. Sekoper ini program baru dari Drascope, yaitu seputar komunikasi pernikahan. Nah, Drascope juga sebenarnya punya beberapa produk yang dijual ya kan Kang ya, yaitu ada Piku Suka, ada Dara Digital, terus ada Dras Musik, Dras Wedding, dan ini Dras Fashion gitu. Sebetulnya punya pengalaman yang luar biasa banget. Insya Allah luar biasa. Dan gitu ini ya. bisa banget diambil hikmahnya, pelajarannya. Keren banget. Pokoknya perjuangannya TCM ini luar biasa. Bisa melewati titik beratnya. Belum tentu semuanya bisa. Insya Allah. Nah, Alhamdulillah. Tadi harus di restart dulu ya HP-nya. Maaf. Pertama-tama untuk TCMA nih, untuk sekarang itu kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya atau apa ya? Lagi sibuknya apa aja sekarang? gitu sekarang tuh? Kalau weekday kerja, kalau weekend rebahan. Rebahan kerja di kerja di rumah mungkin ya? Kerja di kantor sekarang udah di kantor lagi, balik ke kantor. Udah WFO lagi ya Teh ya? Iya. Wow, mantap, semangat. Nah, untuk sekarang kita bahas seputar pernikahan nih Teh ya. Mungkin sebelum pernikahan, Teteh bisa nih ceritain dulu pengalamannya Teteh, kayak visi misinya Teteh waktu visi misi pernikahan Teteh dulu gitu, terus kayak idaman pernikahan Teteh tuh kayak gimana sih, terus apa aja yang dipersiapkan waktu sebelum pernikahan. Mangga Teh Selma. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banget tadi kendala teknis yang cukup jelimet. Dan thank you banget udah diundang, udah diajakin sharing sama Kang Hendra dan Hilda di sini. Kita terakhir ketemu 2 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu ya. Iya. 3 minggu ya. 3 minggu. Iya. Iya, 3 minggu kan waktu itu kita badminton. Ya. 2 minggu atau 2 minggu atau 3 minggu? Sampai kita ngerencanain untuk yuk bikin podcast yuk di seputar pernikahan. Memang kita itu ngadain podcast ini baru kali ini. Makanya kita ini juga baru part 2 nih Teh Selma nih. Sekarang alhamdulillah semoga bermanfaat. Alhamdulillah bisa sharing sama kita, bisa langsung undang TCMA juga ya. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, tadi pertanyaannya apa?
ini ya awal-awal ya. Ya awal-awal apa Visi sebelum misi. pernikahan tuh yang sepengalaman Teteh harus apa aja sih yang harus yang harus dipersiapkan, terus kayak visi misinya kayak gitu Teh yang harus Kalau dipersiapkan. aku oke. Kalau aku dulu pribadi based on pengalaman punya visi misi itu ya visinya nikah karena ibadah, karena pernikahan itu kan ibadah setiap hari ya kan, lebih kepada banyak lah ibadahnya, banyak yang harus diguleti lagi lah, digali terus gitu kan. Ya misinya yaitu apa namanya, kayak nurut sama suami, terus juga banyak lah pokoknya, banyak hal, aku sampai blank nih tiba-tiba. Iya. Nah udah gitu apa namanya, apalagi tadi Tarya, maaf ya guys jet lag. Ya apa ya kan tadi emang ya apa visinya niat ibadah gitu kan. Terus misi pernikahannya Teh Salma tuh gimana nih waktu sebelum menikah tuh apa dulu gitu kayak gimana, terus impiannya Teh Salma untuk pernikahan itu kayak gimana Sampai nanti kita masuk ke bagian rahasia Zapina itu ya. iya rahasia Zabina ya nanti kita bahas. Iya. Oke, Kodarullah kan kalian udah kenal sendiri ya, tahu sendiri gimana kita pertemanan kita gitu kan. Dan ya, misi aku ya setelah punya visi menikah karena Allah gitu, ya misinya ya yang pertama dulu sama suami, terus juga apa namanya, bareng-bareng ibadah, terus mengisi kehidupan tuh bareng-bareng dengan cara belajar, terus saling saling berbagi gitulah, intinya seperti itu. Terus juga pengen punya keturunan yang insya Allah menjadi amal jariah, salah satu amal jariah aku kalau aku udah meninggal nanti gitu. Aku mikirnya kayak gitu misinya. Ya, tapi dan impiannya juga alhamdulillah waktu itu di tahun 2019 ya, Allah takdirkan aku menikah dengan lelaki yang aku idamkan pada waktu itu ya guys ya. Nah udah gitu, tapi ya qadarullah tidak tidak panjang umur pernikahan. Jadi ya aku sih visi misi itu ya qadarullahnya harus dikubur lagi gitu, entah sampai kapan kayak gitu. Mungkin Teteh bisa sharing hikmahnya gitu ya dari pengalaman Teteh yang yang ada di rahasia Zafina ini gitu. Ya awalnya kan kita ini sharing tentang Teh Cema yang melewati masa-masa beratnya gitu kan ya. Melewati masa-masa beratnya, dan kita ini di sharing di sini tuh ambil ininya gitu. Ambil hikmahnya dan ambil kita pelajarannya. bisa lebih belajar gitu dari Teh Cema gitu, kayak gimana sebelum nikah harus menguatkan diri gitu ya. Menguatkan diri, terus kayak karakter yang harus diperhatikan dan lain-lain kayak gitu. Ya oke. Jadi kenapa aku minta ke Hilda untuk dituliskan penulis rahasia Zafina, karena dari pernikahan itulah, dari kronologis dan peristiwa yang mulai dari sebelum menikah sampai menikah dan pada akhirnya selesai, itu aku tuliskan semuanya di rahasia Zafina. Dan itu tuh gimana ya, mungkin dari sedikit aja singkat cerita, gimana sih rasanya menikah dengan laki-laki idaman kita pada waktu itu ya kan? Dan semua orang tuh mendukung, bahkan semesta itu kayak mendukung sepenuhnya gitu. Dan qadarullahnya itu kukira rencana aku itu baik gitu. Ternyata rencana Allah itu jauh lebih baik lagi. Dimana Allah kasihkan ujian yang Masya Allah, yang Subhanallah, yang wah luar biasa, aku mengetahui ini itu, dan itu tuh terjadi di saat pernikahan berlangsung gitu. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk menuliskan semuanya di rahasia Zafina karena so much insight yang baik diambil gitu untuk orang-orang yang ternyata nggak sedikit mengalaminya seperti aku gitu. Ya, dan kita juga bisa terus bersyukur ya ketika kita diberi cobaan atau diberi apapun itu, kita tuh masih dianggap Allah itu
apa ya, umat gitu, masih dianggap umat sama Allah Masih itu. Allah sayangin gitu ya. Seberapa kuat keimanan kita ketika kita diberi cobaan. Yang paling ditakutkan itu sama manusia itu ketika kita tidak diberi cobaan gitu kan ya. Tapi Iya. alhamdulillah ketika diberi cobaan, nah dari situ gimana kita cara menyikapinya. Dan TCMA ini alhamdulillah nih Masya Allah gitu kan, menyikapinya itu kalau menurut saya dan Luar saya biasa. itu kita dekat kan, kita dekat kan, sangat dekat banget sama TCMA itu. Dan saya tahu awalnya dari awal dia perjuangannya kayak gimana sama si mantan suaminya itu kayak gimana, pendekatannya itu kayak gimana, sampai-sampai wah ini benar-benar nih, ini cocok kayaknya. Ini cocok kayaknya untuk apa, menjadi pendamping teteh atau gimana, karena itu tidak melihatkan apa ya, tidak melihatkan karakter yang benar-benar apa ya, Karakternya gitu ya, karakter belum terlihat aslinya gitu ya. Malahan kan kita juga merasa apa ya, apa, hidden gitu. Jadi si karakter itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Nah, untuk emang kelihatan seperti itu atau ciri-cirinya seperti itu kayak gimana Teh? Iya Teh. Nah pertama Teh Cema tahu gitu, kalau ternyata mantan suaminya Teh Cema tuh ya kayak gitu. Ya yang apa ya, kan susah ya, itu mah kasat mata gitu lah ya. Ibaratnya kayak kita nggak tahu itu tuh ciri-cirinya Ya mungkin kayak kita gimana, terus kita sebutkan juga jelasnya. mikirnya juga ya positif kan gitu, baik gitu, orangnya baik kayak gitu. Coba Teh Cema mungkin bisa di apa, Teh Cema yang pengalaman Teteh gitu ya, ciri-cirinya tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi sebenarnya sebelum menikah pun ada beberapa orang yang udah negur bahwa kamu yakin Cem sama dia gitu kan, dengan beberapa fakta yang mereka temukan gitu. Dan bahkan kerabat terdekatku pun, innerku pun meyakinkan lagi, Teteh yakin sama dia gitu kan, kenapa emangnya kok kayak melambai gitu ya gitu kan. Dan aku basically pada waktu itu sedang bucin sama dia, jadi kayak gini denial semuanya. Jadi kayak seolah-olah kan semesta udah mendukung nih, dia balik suka sama aku, orang tuanya juga suka, orang tuaku juga suka, pokoknya semua semesta mendukung. Dan aku apalagi sih, dan aku malah mikirnya ini ujian sebelum nikah kali ya gitu loh. Padahal itu tuh teguran sebenarnya, kamu tuh harus mikir lebih logik lagi sebelum menikah. Itu pesan yang aku, salah satu apa ya, hikmah yang harus ditanamkan ke orang-orang semua yang ingin menikah, bahwa logika itu harus lebih dikedepankan daripada perasaan gitu. Itu salah satunya ya. Apa namanya, spoiler sedikit. Betul. Nah udah gitu ya, apa, terjadilah pernikahan kan. Pernikahan terjadi qadarullah. Sebulan setelah pernikahan, di tanggal 9 Maret 9 Maret 2019 itu aku mengetahui semuanya, mengetahui saat aku sudah tinggal berdua sama dia gitu kan. Dan ya pada intinya dia ternyata PSM, pelaku seksual menyimpang, yang dimana pada itu aku shock banget. Ternyata teguran teman-teman aku, teguran kerabat terdekat aku tuh real, ini beneran loh gitu loh. Tapi karena memang basically aku orangnya berdasarkan fakta dan data gitu kan, ketika aku tidak menemukan fakta dan data itu sebelum nikah, ya aku denial gitu, aku fine aja. Tapi memang banyak banget sih apa cekcok gitu sama dia pada waktu sebelum nikah. Tapi aku ya, semua permasalahan pasti ada solusinya, dan aku berusaha untuk menyelesaikannya gitu. Dan walaupun tidak terselesaikan dengan baik, tapi ya udah, pernikahan terjadi. Qadarullah sebulan setelahnya ketahuan. Dan semua tuh kayak puzzle yang apa namanya, dicari tuh ketemu gitu loh, tersusun rapih gitu semua. Oh jadi ini. Dan aku kira itu hanya masa lalunya dia, karena dia mengatakan bahwa itu masa lalu, tolong jangan ungkit lagi. Bahkan dia menyalahkan aku karena mengungkit masa lalunya. Ya udah, aku stop, tidak mengungkitnya lagi. Tapi qadarullah ada aja, maksudnya ternyata pada intinya dia masih melakukan selama pernikahan gitu. Dan aku selalu menemukan bukti-buktinya gitu. Jadi ya aku nge-fight supaya menyelamatkan rumah tangga, gimana caranya. Pokoknya step by step aku kerjain. Salah satunya kayak aku sampai ke psikolog untuk menyembuhkan batinku, untuk apa ya, pada akhirnya aku minta pertolongan orang lain gitu, di luar keluarga, untuk gimana caranya supaya aku tetap tetap sehat dalam permasalahan ini, supaya rumah tangga aku selamat. Tapi qadarullah tidak berhasil
gitu. Wah, itu pasti itu di saat benar-benar berat banget sih. Kayak benar-benar kayak bingung ya, Teh ya. Pasti kayak bingung harus kayak gimana gitu kan. Terus kayak di satu sisi pengen pertahankan, tapi di satu sisi juga gak tahu gimana cara mempertahankan ketika udah tahu kayak gitu ya. Ya, itu dilema banget ya Allah, kayak apa ya, tapi untuk memulihkan apa ya keadaan mental Teteh tuh ya. Itu Teteh gimana tuh caranya? Untuk supaya tetap baik-baik aja gitu. Jadi apa namanya kan karena penyimpangan tuh masih dilakukan sama dia, dan semakin aku mengetahui semakin aku klarifikasi dalam arti tabayun ke dia gitu kan, pada waktu itu masih menjadi suami, makin aku dijauhin, makin aku di blok malah segala hal dia ke aku gitu loh, pokoknya di blok. Udah gitu aku jadi makin stres kan, depres, nggak tahu lagi mau cerita ke siapa gitu kan. Pada akhirnya aku stepnya itu aku balikin lagi semuanya ke orang tuanya, aku ceritakan semua ke orang tuanya, dan orang tuanya kayak nggak percaya ya, tapi aku memegang bukti, akhirnya aku buka semua buktinya dan mereka shock. Pada akhirnya mereka mau bantu, udah gitu step berikutnya ini sebagai aku supaya tidak terbebani sendiri ya. Jadi salah satu permintaan bantuan aku ke rekan terdekat gitu kan, sambil nggak lupa zikrullah sama pokoknya sholat, walaupun setiap hari makanan aku tuh adalah menangis itu. Terus udah gitu aku pada akhirnya orang tua aku juga tahu, walaupun memang menyakitkan, tapi mereka harus tahu gitu kan kondisi sebenarnya kenapa kita kok berantem terus, bahkan nggak satu rumah gitu kan. Udah pada akhirnya ternyata pokoknya udah berusaha sampai aku mengejar dia ke Yogyakarta untuk gimana nih keterusan kelanjutan pernikahan, tapi ternyata aku ditalak secara lisan dan tulisan di sana. Ya udah selesai, aku mau gimana lagi, aku mau dipaksain juga kan, talak di tangan suami ya. Jadi ya udah aku harus menjalankan masa idah 3 kali suci kan. Udah gitu, udah healingnya aku balik lagi ke orang tua. Pada awalnya kayak nggak percaya gitu, cepet banget ya, baru single terus jadi istri, terus akhirnya single lagi gitu. Itu nggak percaya banget. Namanya juga gimana ya, banyak teman-teman aku juga bilang kayak kehidupan Cema tuh mulus loh sebelum ketemu sama dia gitu, mulus banget, lurus gitu, kayak nggak ada permasalahan yang ya sejelimet ini gitu. Tapi ya Allah hadirkan, karena Allah maha adil kan, pasti ada satu sisi dimana semua itu jadi berimbang gitu. Dan aku tuh belajar banget dari pengalaman ini. Udah gitu healingnya aku ya awalnya caranya dengan cara nggak denial emosi. Pokoknya kalau aku sedih tangisin, tapi aku tuh tipikal orang yang nggak mau cerita ke orang tua gitu. Jadi aku tahan, terus aku cerita ke Allah gitu kan, gimana caranya Allah ngirim bantuan. Dan qadarullah aku kepikiran buat nulis, salah satunya nulis di Rahasia Zafina itu. Terus juga aku juga cerita ke sahabat terbaik aku, yang dimana aku yakin dia pasti bakal ngasih solusi gitu kan. Dan alhamdulillah cerita ke mereka, dan mereka ngasih semangat, support. Pada awalnya mereka nggak paham gitu, pokoknya orang-orang yang terdekat aku nggak paham kok ada ya penyimpangan kayak gitu. Jadi ya udah alhamdulillah, jadi sebagai salah satu healingnya. Dan sering jalan-jalan juga terus. Nah tapi aku memang belum berani ketemu sama teman-teman yang lain gitu, karena aku kayak ngerasa bersalah aja gitu, ngerasa bersalah sama diri sendiri lah, serba salah semuanya, intinya mas seperti itu. Jadi ya akhirnya berjalan ya, healingnya seperti itu gitu. Dan gak lupa juga aku minta bantuan ke psikolog sampai 3 kali aku ke psikolog untuk menyembuhkan luka batin aku gimana pun caranya gitu. Sampai pada akhirnya aku inget banget, kalau nggak salah Februari atau Maret gitu, aku lupa, aku pada akhirnya kan akses aku semua diblok sama dia ya. Aku akhirnya ngirim iMessage ke dia, karena aku satu-satunya cara mungkin lewat iMessage nih. Jadi aku ngirim voice note, aku udah bener-bener rela dengan semua, ikhlas dengan kenyataan yang ada. Aku voice note, aku bilang aku memaafkan dia, dan itu di read, tapi nggak dibalas sama sekali. Entah aku diblok lagi, nggak ngerti, aku nggak mau tahu juga. Pokoknya aku akhirnya mendeklarasikan bahwa aku sudah memaafkan dia, tapi aku tidak akan melupakan semua kejadian, karena itu banyak banget hikmahnya
gitu. Dan ternyata setelah aku rilis Rahasia Zafina, aku ikut podcast di salah satu motivator di Bandung, di channel YouTube-nya Setia Talk, di Kang Setia Furkon. Itu ternyata banyak banget yang mengalami hal yang sama seperti aku, tapi mereka gak berani speak up. Jadi mereka merasa nggak sendiri, karena aku nggak mau mereka juga merasa sendiri. Pada waktu itu aku mengalami hal itu tuh kayak aku merasa sendiri, aku nggak tahu mau gimana caranya gitu. Tapi pada akhirnya ya udah, ini bukan aib, ini adalah sesuatu yang perlu ditindak tegaskan, karena sampai detik ini pun si mantan itu belum menuntaskan permasalahan yang harusnya dituntaskan gitu. Wah itu gila sih, kayak bingung banget ya, kayak gimana gitu loh. Kayak terus pasti maksudnya di satu sisi kayak si cewek juga ya marah pasti lah ya, kecewa, marah itu campur aduk gitu ya, sedih juga iya. Terus sama sekali nggak berharap kayak gitu kan. Sama sekali maksudnya nggak nyangka juga gitu kan. Terus kayak tapi ya mau nggak mau ya Tecema harus ikhlas gitu ya pada saat itu, terus berusaha untuk menguatkan diri gitu ya, untuk tetap kesehatan mental harus tetap dijaga gitu kan, karena kan itu susah banget ya, maksudnya di saat kayak gitu mental tuh pasti ngaruh banget ke mental gitu ya. Jangankan permasalahan yang kayak gitu deh, permasalahan yang lain-lain juga pasti kalau yang itu tuh termasuk permasalahan yang berat gitu loh. Kalau permasalahan kecil aja bisa sampai masuk mental gitu loh, apalagi ini permasalahan yang berat gitu ya, berat banget sih. Nah, jadi gimana nih Teh? Pas Teteh nih ya udah mengalami itu semua, pasti dong lama ya kayak pemulihannya, terus kayak Teteh untuk move on-nya gitu ya, terus kayak supaya tetap netral gitu loh, supaya bisa netral dengan kejadian itu tuh gimana Teh caranya? Ya caranya itu ya salah satunya yang paling utama itu aku minta ke Allah kan, gimana caranya supaya otak ini tetap jalan untuk sehat lagi gitu intinya. Dan alhamdulillahnya yaitu aku punya teman psikolog, terus siapa namanya teman aku tuh yang ngerekomendasiin aku ke psikolog gitu kan. Aku sampai 3 kali ke psikolog, yang pertama home visit, yang kedua ke Jakarta, dan yang ketiga online karena kan udah keburu pandemik. Kalau enggak belum pandemik, cuma aku kayak capek gitu keluar rumah, kayak merasa masih malu gitu loh untuk keluar rumah dari rumah sendiri gitu loh. Kayak orang-orang takut, punya apa sih, overthinking, takutnya orang nanya mana ini kok sendiri terus, mana suaminya dan sebagainya. Itu aku sampai punya overthinking kayak gitu. Itu wajar banget buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama kayak aku. Begitu itu cara healingnya, nyatin mental. Terus alhamdulillahnya orang tua aku, adik-adik aku, sahabat-sahabat aku itu kayak memotivasi aku supaya ayo Teteh bangkit gitu, intinya seperti itu. Jadi kayak nge-support kalau udah Teteh udah ninggalin hal yang bener kok, maksudnya sesuatu yang udah ditegur, dinasehatin, bahkan di apa ya, sampai di mediasi ya, pokoknya di ruang tamu rumah tuh udah kayak udah maksimal banget. Cuma memang dianya aja yang nggak mau berubah, dianya aja yang tetap pengen pisah. Ya udah mau di gimana lagi gitu kan. Padahal kan kalau memang normal ya, kalau memang nggak ada penyimpangan dan memang dia mau berubah, itu pasti akan terjaga, maksudnya akan keep on the track terus loh si rumah tangganya, walaupun memang banyak permasalahan kecil gitu. Tapi ternyata enggak, ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi ya udah dengan cara healing seperti itu. Dan salah satunya juga menulis, karena memang basically aku bisa nulis dan aku kepikiran aja gitu loh, kayak pengen nulisnya di Wattpad gitu kan. Kan biasanya aku nulisnya cuma di Word, disimpan, dipendem gitu kan. Tapi ya udahlah, tulis di Wattpad aja gitu. Dan editor terbaik aku kan adek aku, dan dia bilang yaudah nggak apa-apa tulis aja gitu kan. Terus dia selalu baca, terus juga sahabat-sahabat aku baca, nge-share, pada akhirnya besar kan si Wattpad Rahasia Zafina itu gitu. Itu jadi kayak, dan orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti aku yang cerita ke aku DM gitu kan banyak banget. Itu jadi kayak jadi sebagai healing juga ke aku, jadi sebagai reminder juga, oh iya ternyata kamu nggak sendiri loh Cem, ternyata ada juga orang yang malah lebih parah lagi kondisinya, dan aku tuh gak mau juga mereka merasa sendiri gitu. Aku bantu sharing juga, itu sebagai salah satu healing aku gitu sampai sekarang kayak gitu. Jadi pengen ngebantu terus teman-teman gitu. Makanya kan kayak gitu ya,
pengalaman Teh seperti itu, Teh juga bisa membagikan caranya untuk keluar dari zona itu, misalkan untuk ke orang yang mengalami itu juga. Nah itulah adilnya Allah itu memberikan cobaan kepada kita itu bukan kan Allah itu memberikan cobaan kepada kita karena kita itu bisa melewatinya gitu, karena kita itu bisa melewatinya. Cuma kamu yang bisa, sedangkan kalau misalkan orang lain enggak gitu. Iya, belum tentu bisa gitu kan, belum kayak tentu gitu. bisa gitu kan. Nah, siapa sih yang enggak menginginkan gitu ya pernikahan itu mulus, berjalan mulus atau berjalan lancar bersama misalkan pasangan itu main kemana atau saling sharing bareng-bareng atau ketika bersamanya ibadah bareng gitu kan ya. Siapa yang nggak mau seperti itu, tapi kan Allah itu memberikan jalan kepada Teh Cema untuk seperti ini dulu mungkin, karena jangan salah nih Teh Cema, untuk kedepannya Teh Cema itu bakalan dapatkan yang lebih baik gitu. Jauh lebih baik insya Allah. Amin. Nah di sini juga ada Kang Yudi, semangat, semoga dipertemukan dengan jodoh yang jauh lebih baik menurut Allah. Amin. Iya benar banget, pasti Allah tuh punya rencana terbaik itu untuk Teh Cema gitu. Mungkin tapi alhamdulillahnya sama Allah udah dikasih tahu gitu ya, udah dikasih petunjuk ya Pak ya. Terus sebulan udah langsung ketahuan gitu kan. Alhamdulillahnya juga belum punya anak. Alhamdulillahnya gitu kan. Iya. Ya itu. Soalnya kalau misalnya udah punya anak pasti itu susah banget ya untuk memutuskan. Aduh ya Allah, nauzubidzalik ya. Alhamdulillahnya tuh ini tuh sama Allah udah langsung dikasih tahu gitu. Dan ya itu ya pasti untuk menetralisirnya, untuk move on dan lain-lainnya itu butuh proses yang sangat panjang gitu ya, sampai ketiga kali kan ke psikologi gitu. Terus itu ke psikolog gitu, bener-bener ke psikolog, bener-bener itu luar biasa sih. Dan Masya Allahnya nih ya, Teh Cema lagi di saat kayak gitu dituanginnya itu ke nulis gitu loh, Masya Allahnya tuh jadi karya ya kan? Keren jadinya bisa jadi menginspirasi terus memotivasi orang juga. Dan ketika ada orang yang mengalami itu kan jadinya bisa baca dari pengalamannya Teh Cema gitu, bisa belajar juga dari bukunya gitu. Masya Allah banget. Nah Teh, kalau untuk Rahasia Zafina nih ya Teh, apakah Rahasia Zafina ini dibukukan atau ada di Wattpad atau di link website gitu Teh? Ada, jadi kalau masih online-nya masih di Wattpad tapi belum aku selesaikan sengaja gitu. Itu bisa kunjungi aja di Instagram @rahasiazafina_ atau bisa cari di Wattpad Rahasia Zafina. Di Wattpad terus Rahasia Zafina atau nggak Sel Malaysia aja akun aku. Tapi kalau untuk perihal dibukukan dari dulu banget pengen banget. Cuma modalnya itu lagi ngumpulin dulu. Atau ada yang mau sponsor silakan. Mantap banget guys. Aku suka mau sponsori. Pengen. Aku jadi jadi pengen belajar nulis juga gitu. Pengen belajar nulis kayak aku juga masih newbie ya Bu. Ya, tapi kan Masya Allah udah banyak banget yang terinspirasi gitu dari tulisannya kan, Masya Allah. Tinggal ditunggu nih launchingnya, semoga lancar ya kan. Kedepannya pasti nanti udah launching gitu kan. Masya Allah mantap banget itu. Nah terus untuk perjalanan yang lika-liku banget ya itu. Terus apa nih harapan Teteh untuk sekarang kedepannya? Dari pengalaman yang sebelumnya itu Teteh harapan barunya gitu. Oke. Kalau untuk harapan baru tentunya aku pengen nikah lagi ya, itu pengen banget lah gitu, karena aku mikirnya kayak nikah terus punya suami, terus punya kehidupan rumah tangga yang dibangun dengan baik gitu kan, terus punya anak yang bisa jadi amal jariah aku nanti, itu yang paling penting sih sebenarnya kan. Amal jariah kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh kan. Nah ini ya nggak tahu ya kalau misalnya sedekah jariah walau-walam, terus kalau ilmu yang bermanfaat aku sebisa mungkin sharing tentang hikmah dari pengalaman aku itu di konten-konten yang mau Instagram, mau tulisan, mau YouTube juga gitu. Dan anak yang soleh itu ya mungkin aku mikirnya ke anak kandung ya, jadi kayak ini belum punya nih kapan ya gitu loh gue mikirnya. Tapi ya itu mah Allah, itu kan rahasia Allah. Jadi sekarang aku lebih kepada
itu harapan barunya seperti itu salah satunya. Terus konten-konten aku bermanfaat bagi yang lain gitu kan. Kalaupun ada yang salah paham, nanti juga ayo kita ketemu, kita ngobrol gitu. Itu bakal asik banget sebenarnya kalau sharing secara langsung kayak gini, mungkin salah satunya kayak gitu. Terus harapan barunya ya sebisa mungkin semuanya bahagia dengan apa namanya apa ya, dengan hal-hal yang aku sharing ke publik gitu. Wah, Masya Allah, semoga segera dikabulkan sama Allah ya Teh. Ya Allah. Sebelum itu juga kita kan sebelum sharing seperti ini tuh lihat dulu konten-konten Teh Cema ya. Iya nih YouTube. Oh iya guys, ini info nih. Apa kalau misalnya mau kepoin tentang Teh Cema bisa di Instagramnya apa Rahasia Zafina. Terus juga ada juga di YouTube-nya Teh Cema. Apa Teh Cema? Sama biasa ya. YouTube-nya. Itu Masya Allah, aku kan apa sih ada beberapa konten yang aku nonton gitu. Itu benar-benar yang aku asalnya nggak tahu banget ya tentang LGBT kayak gitu. Tapi dari situ kan setidaknya kita tuh harus tahu ya, harus paham gitu ya, edukasi kayak gitu juga harus tahu soalnya supaya nggak terjadi ke yang lainnya juga gitu kan gitu. Jangan sampai terus ada juga yang motivasi banget yang hijrah ya. Hijrah dari LGBT-nya ya, itu Masya Allah banget. Itu keluar dari zona itu tuh pasti susah banget gitu. Apalagi kan maksudnya LGBT ini kan bisa jadi karena karena penyakit juga ya. Bukan penyakit, karena background gitu ya, background dari ya keluarga, atau misalnya ada waktu masa lalunya yang belum diterima sama dia, atau misalnya dan lain-lain gitu ya. Itu aku dari situ kayak benar-benar belajar juga gitu ya. Emang berpengaruh banget gitu lingkungan, apalagi keluarga itu sangat-sangat berpengaruh besar gitu ya untuk kepribadian kita gitu. Sampai ya kan pasti nggak nyangka banget lah gitu, ternyata ada yang kayak gitu kan. Ternyata ya itu tuh bukan bukan penyakit ya semoga kita mah selalu Allah lindungi ya dan terjauhkan dari yang kayak gitu ya. Amin. Amin. Nah untuk itu sekarang kayak apa sih Teh Cema pasti untuk gimana ya? Mungkin Teteh bakal punya lebih kayak lebih berhati-hati kali ya. Kalau misalnya untuk memilih pasangan lagi tuh pasti lebih berhati-hati gitu kan. Terus pasti ada kriteria atau kayak ya benar-benar karakter dan lain-lain itu sangat diperhatikan gitu. Nah, apa aja nih Teh? Mungkin kayak apa aja yang harus diperhatikan gitu sebelum memilih pasangan kayak gitu. Gimana Teh? Mungkin teman-teman Teh Cema juga udah banyak yang antri gitu, cuma Teh Cema belum buka. Bisa jadi nih. Belum membukakan hatinya gitu kan. Jadi biar yang lihat podcast ini juga tahu gitu. Oh ini kriterianya seperti ini. Tapi itu bisa ini juga maksudnya bisa jadi pilihan mana yang terbaik dan yang yang cocok itu, yang cocok gitu maksudnya. Gitu kan. Jadi ini mungkin aku ini aja ya, kalau untuk teman-teman secara general kalau sebelum menikah terus dihadapkan oleh pilihan yang luar biasa, ada misalnya kayak ada ujian pranikah gitu, sebelum pranikah itu mikir-mikir dulu deh, dalam arti ini ujian atau hiburan ya gitu lah. Jadi lebih kepada kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kamu kompromiin, misalkan aku kan tipikal orang yang nggak mau nih nanti calon suami aku atau nanti bakal jadi suami aku itu merokok, itu aku paling nggak mau karena aku nggak suka sama asap rokok itu. Nah itu tuh nggak bisa dikompromi gitu, itu nggak bisa dikompromi. Nah gitu. Tapi biasanya kalau udah bucin itu buta semuanya, jadi kayak nanti deh dia bakal berubah kok demi aku. Sebelum nikah aja belum berubah. Jadi benar-benar enggak. Jadi mikirnya kayak ya kan cewek itu lemahnya itu dengan kata-kata, betul? Karena perasaan kan dominannya. Tapi kalau misalkan cowok kelemahannya itu dari matanya, ketika mata melihat wah ini indah banget nih, ini bunganya cantik banget nih misalkan. Terus kalau cewek itu
kadang cewek nggak ngelihat apa ya, bener nggak nih cewek itu nggak ngelihat apa seberapa tampannya dia, seberapa Iya. tajirnya dia, tapi Enggak juga sih. ketika itu katanya kalau misalkan dibikin nyaman dan dibikin nyaman dari situ kan katanya lebih terluluhkan hatinya katanya seperti itu. Emang Coba bener nggak Hilda sih gimana? ini tipe itu kayak gitu nggak? Terus lo, Hilda gimana? Kok bisa nerima apa Kang Hendra apa yang diambilnya gitu? Coba belajar dari kalian dulu. Aduh, oke. Jadi saling sharing aja ya ini kita. Jadi kembali gitu ya. Kalau misalnya Hilda sih tipikal yang bukan melihat cowok itu dari dia punya jabatan apa, hartanya banyak atau enggak, ganteng atau enggak gitu. Itu apa ya? Mungkin ganteng ya pasti pengen lah ya. Cuma pasti itu bonus aja gitu. Tapi yang lebih diutamakan adalah karakternya gitu, karakter dan sikapnya. Nah, mungkin untuk melihat karakternya itu kita bisa lihat sebenarnya dari keluarganya, dari dia memperlakukan keluarganya itu seperti apa, kedekatan dengan adiknya seperti apa, terus hubungannya itu seperti apa, kan itu bisa ya Teh ya, bisa untuk menilai karakter dari seseorang gitu. Karena terus yang terpenting juga yang penting itu ya setidaknya tuh paham agama gitu loh, yang emang tahu gitu. Bukan cuma paham gitu, mungkin orang yang tahu agama, yang paham agama kan banyak gitu ya, tapi yang melakukannya itu kan ada yang melakukan atau enggak gitu kan. Nah, tapi mungkin kita mungkin kalau misalnya yang bisa ditoleran gitu ya, yang ditoleran kayak misalnya dia itu kalau karakter kan untuk dirubah itu susah gitu ya Teh ya. Susah banget gitu untuk dirubah. Karena karakter itu pembentukannya sejak dini gitu ya, sejak waktu kecil sampai dia udah mulai dewasa SMA kayak gitu kan itu udah benar-benar kepribadiannya udah mulai kebentuk tuh. Nah, ketika ya itu bener ya yang kata Teh siapa tadi yang kalian nanti juga dia berubah kok. No gitu ya. Gak gitu loh, guys. Jadi emang nggak semudah itu langsung berubah tring gitu ya, jadi gitu. Itu tuh proses banget. Nah, makanya sebelum nikah itu kita harus lihat juga gitu karakternya, terus pemahaman agamanya. Mungkin kita juga bisa lihat dari circle pertemanannya dia dan apa aktivitas sehari-harinya. Mungkin kayak misalnya dia organisasinya organisasi Islam atau enggak organisasi, pokoknya kegiatan-kegiatan positif. Oh, berarti bisa dibilang dia itu karakternya memiliki karakter yang baik gitu, positif gitu. Jadi positive vibes gitu ya, kalau misalnya zaman sekarang lah dibilangnya teh gitu. Mungkin bisa salah satunya tuh kayak gitu. Kalau Hilda, apa ya pengalaman Hilda sih. Nah, lanjut ke Teteh ini. Nah, jadi aku. Ini pertanyaan saya itu pertanyaannya ke Teh Cema, tapi Iya, nggak apa ya, sering Kan ngobrol ringan ya guys ya. perlu diajak serius atau kayak gimana? Kalau serius itu nggak bakalan ramai. Ini kayaknya jangan dibawa formal gitu ya. Untuk sekolah ini komunikasi pernikahan kita cuma santai-santai ngobrol kayak gini gimana? Ala-ala podcast. Jadi kapan kita badminton lagi ya guys ya? Beneran hayu ih. Jadwalin kan apa ya, 3 minggu sekali lah atau 2 minggu sekali. Belum olahraga lagi. Badminton Ayo. Jadi di belakang layar kita omongin ya guys. Sama kan di chat aja. Oke, kalau tadi kan kata Hilda kan bilang dari organisasi yang dia ikutin dan lain sebagainya, gimana circle-nya. Oh no, aku bisa bantah di situ ya. Karena aku bertemu dengan mantan pun di dunia Islami. Oh itu organisasi. Ya? Apa sih organisasi atau komunitas? Itu sama aku juga di sana. Komunitas. Aduh, aku kemana? Dan di sini juga ada Rara tuh nonton. Rara juga nonton tuh. Rara juga berteman dengannya. Kita bertemu di komunitas Islami ya guys ya. Judulnya juga komunitas Islam ya. Tapi gini. Jadi maksudnya memang bener sih kalau misalkan mau fix dia gitu kan judul aku yakin sama dia. Ya salah satunya kita temukan di lingkungan yang baik kan. Tapi nggak lupa juga dia juga punya lingkungan yang paling dalam banget tuh di dirinya, karakter kan. Dan aku tuh belajar banget dari
kisah kemarin aku itu gini aja simpelnya. Kalau misalkan laki-laki kamu itu suka banget ngobrolin atau nggak ngomongin keluarganya jelek, dalam hati misalkan bapaknya itu jahat ke dia atau enggak dia seolah-olah broken home tapi dia tuh kayak bangga itu bukan bangga sih, lebih kepada sering cerita kayak gitu dan lebih akan memberikan dampak kepada teman-temannya itu kasihan sama dia, pengen makin care sama dia, itu perlu patut pertanyakan sih, dalam arti dia apa namanya sama teman-temannya aja tuh menjelekkan keluarganya gitu loh. Gimana kamu nanti jadi bagian keluarganya? It's easy banget buat dia menjelekin kamu gitu. Dan aku ngalamin banget. Aku ngalamin banget. Dan aku ya makanya aku tuh selalu memberikan saran kepada teman-teman, jangan bucin sebelum menikah dan jangan menuntut Allah dalam istikharah. Itu penting banget karena ketika kita udah bucin, udah lupa segalanya. Background gue S2 coy. Bukannya bangga ya, tapi gimana? S2 juga kena nih gue bucin. Ya bucin itu aku juga mengalami bucin itu ya. Emang rada bahaya gitu sih bucin guys. Bahaya kalau misalnya sebelum waktunya maksudnya. Kalau sebelum waktunya nikah bucin tuh malah jadi kayak cinta buta gitu nggak sih? Ibaratnya kayak kita tuh nggak bisa selogika itu, apa ya? Nggak bisa mikir gimana ya logis gitu jadinya. Jadi karena mendominasinya tuh si perasaan. Ya udah kan yang penting kan aku sayang yang gitu nggak sih? Padahal tuh kan nggak gitu. Iya, padahal setelah pernikahan itu bukan sayang doang yang kita makan, tapi logika kayak pembagian ini, keuangan, terus pokoknya banyak hal lah gitu kan. Dan aku tuh ngalamin banget kayak gara-gara itu ya jadi kayak oke, ini kok nikahku gue kayak begini banget ya gitu. Apalagi kalau misalnya dilihat laki-lakinya itu kayak kayak belum memiliki pekerjaan yang tetap gitu. Bukannya apa namanya matre apa gimana, tapi kita realistis aja. Laki-laki itu kan nahkoda gitu kan. Dan apa namanya dia tuh yang akan apa ya memimpin rumah tangga gitu kan. Kalau dianya aja belum punya hal yang tetap di dia, misalkan kayak pekerjaan atau enggak apa namanya hal-hal yang ada aja yang dia sembunyikan gitu, ya mana bisa dia apa memimpin gitu. Karena baiknya kalau misalkan dia nggak ada apa-apa gitu kan, dia pasti akan transparansi kok ke wanita yang dia sayangi gitu. Dia pasti akan, gue nggak ada apa-apa loh, jadi lo sok kalau mau nyari tahu gue terserah silahkan gitu. Jadi mau welcoming, nggak membatasi gitu kan. Walaupun memang pada akhirnya misalkan si wanitanya nggak mau kepo atau nggak mau ya udah privasi kamu, aku terserah gitu kan. Yang penting rumah tangga baik-baik aja, itu mah terserah, itu mah hak teman-teman. Cuma aku yang belajar dari pengalaman, aku tipikal orang yang kalau udah ada yang disembunyiin tuh aku pasti curiga gitu kan, kayak ini ada apa-apanya nih. Dan Allah tuh pasti ngirim aja gitu sesuatu yang kayak aku bisa nemuin apa namanya hal-hal yang di luar dugaan gitu. Itu kayak makanya kalau misalkan ada yang disembunyikan, ya mungkin bisa disembunyiin sama istrimu sendiri, sama calon istrimu sendiri, tapi nggak sama Allah gitu kan gitu. Walaupun memang pada sebelum nikah mungkin kamu udah dikasih tahu, tapi Allah tuh belum membukakan gitu, belum kayak nampar kamu secara halus kalau dia tuh nggak baik buat kamu gitu. Ya mungkin setelah pernikahan, tapi ya balik lagi kalau dianya mau berubah, mau menyelamatkan pernikahan juga mau bertahan di pernikahan, ya pasti akan dua-duanya akan saling gitu bareng. Tapi kalau misalkan salah satunya enggak, ya udah it's end gitu. Jadi teman-teman jangan bucin ya sebelum nikah. Kalaupun bucin boleh, tertarik sama calon boleh, itu malah harus ya kalau untuk tertarik, biar nanti pernikahannya itu ada ketertarikan gitu ya, even itu mau dari wajah, mau dari karakter, mau dari sama-sama hobinya gitu kan. Tapi ingat, jangan bucin, tetap mengedepankan logika 70-30 lah kalau bisa gitu. Iya, Masya Allah, iya benar banget sih. Kayak intinya emang harus Allah dulu lagi dan terus tuh emang itu gitu ya. Karena emang kayak kalau ini sharing juga ya, waktu pas untuk Hilda memutuskan siapa yang bakal jadi suami Hilda tuh, ya itu gak gampang juga gitu kan. Itu butuh proses juga kan gitu. Kita juga terus kayak Ahendra juga memilih aku juga kan, maksudnya nggak semudah itu iya aja gitu kan, nggak bisa kayak gitu kan. Harus kita juga harus memperhatikan ABCD, kayak kalau bahasa orang tua mah bibit bebet bobot gitu kali ya, bibit bebet bobot gitu. Terus kayak emang harus menyertakan Allah semuanya gitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk memilih A atau B,
itu emang balik lagi kita emang harus selalu istihoroh sih. Itu istihoroh tuh emang Hilda ngapain banget ya teh waktu pas, jadi sharing sedikit nih ya, waktu pas mau nikah Hilda tuh kan sama Ahendra tuh nggak kenal ya, maksudnya nggak kenal banget gitu loh, cuman sebatas tahu, cuman kayak say hi lah ibaratnya gitu ya, kayak cuman ya sama ini cuma say hi doang kan gitu ya, dan itu pun aku nggak tahu gitu kepribadiannya dia kayak gimana, terus dia juga nggak tahu kepribadiannya aku kayak gimana gitu, karena kita emang beda banget lah, maksudnya beda apa unit organisasinya beda gitu, pokoknya beda, cuma sepintas doang kenalnya gitu. Nah di situ tuh Hilda untuk apa ya, untuk bilang iyanya tuh itu tuh benar-benar bingung, dan emang benar-benar harus kepoin banget gitu ya. Salah satunya mungkin kalau Hilda waktu itu kepoin ke teman-teman dekatnya, yang kebetulan teman-teman dekatnya itu adalah temennya Hilda gitu. Jadi diem-diem gitu ya, diem-diem tuh apa sih, tanyain tuh dia tuh kayak gimana, kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Karena kalau misalnya teman dekatnya kan pasti tahu ya, setidaknya tuh meskipun nggak semua, tapi setidaknya tuh ada plus minus yang bakal apa tahu gitu, dia tahu gitu ya tentang temennya gitu kayak gitu. Nah dari beberapa orang tuh Hilda tuh kayak cari tahu tuh minus sama plusnya tuh apa aja gitu ya. Terus tapi nggak langsung approve gitu ya, nggak langsung approve sama Hilda, coba dikonfirmasi ulang gitu ya, tapi nggak secara frontal langsung kamu tuh gini ya, nggak gitu, tapi dilihat aja dari sifatnya, dari kayak gitu tuh nah sama Hilda tuh pokoknya selama ya ta'aruf itu tuh, selama itu tuh Hilda bener-bener nanya banget sama Allah tuh gitu, nanya banget kayak apa sih, Ahendra ini tuh emang tepat gak sih untuk Hilda gitu, terus tolong ya Allah, tolong apa sih, kasih tahu, perlihatkan ya, Hilda tuh berdoanya perlihatkan sifat atau karakter aslinya. Nah qadarullah beneran di hari-hari emang di saat ta'aruf itu tuh bener-bener satu-satu tuh Allah tuh perlihatkan sama Hilda, bener-bener jelas di situ tuh. Nah jadi yang kayak di apa, untuk checklist gitu ya, kalau misalnya kriteria mah kayak di checklist gitu ya, nah itu tuh oh ini approve, oh iya ini approve gitu, kekurangannya pun sama gitu sama Hilda, dicek and recheck lagi gitu, oh iya benar emang ini ya. Mungkin kalau misalnya kekurangannya apa ya, tidak menyalahi aturan Allah gitu ya, maksudnya masih toleran lah gitu, manusiawi gitu ya, itu mungkin masih bisa ya, masih bisa lanjut gitu. Tapi kan kalau misalnya udah yang apa ya, mengenai kayak prinsip Islam kayak gitu-gitu kan, prinsip itu kan harus ada saklek lah ya ibaratnya mah kayak gitu. Nah itu tuh emang benar-benar kita emang harus libatin Allah gitu, karena ya emang itu gitu, kalau misalnya enggak libatin Allah kita nggak tahu, mungkin yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik gitu kan, ataupun sebaliknya gitu, menurut Allah itu tidak baik malah menurut kita tuh baik. Nah jadinya tuh emang harus benar-benar serahin aja gitu sama Allah gitu. Nah nanti mungkin itu juga jadi filter untuk TCMA ya, untuk kedepannya mencari pasangan untuk TCMA itu carinya yang di masjid mainnya. Iya. Coba ya aki-aki gitu teman-teman tadi mati. Atau enggak mungkin bisa jadi mungkin bisa jadi di lingkungan, tapi kayaknya apa sih, jodoh kita tuh sebenarnya nggak jauh dari lingkungan kita sih. Enggak. Cuma pasti insya Allah pasti sama Allah tuh dikasih yang terbaik gitu, pasti gitu. Ya kan ya itu benar kata TCMA itu, jangan bucin dulu intinya mah, jangan bucin dulu gitu. Jangan bucin dulu, terus harus libatin Allah, harus coba sefrekuensi dulu aja gitu. Ngobrolnya tuh bisa apa ya, bisa saling terbuka, itu yang terpenting. Benar, kalau misalnya ada yang ditutup-tutupin, emang harus curiga, kenapa ditutupin kan? Ya enggak sih? Karena ketika kita mau kan harus saling tahu ya tanya semuanya gitu, kondisinya, itu kondisi ekonominya, apapun itu harus tahu gitu. Karena kan nanti pas udah nikah ya mau ditutup-tutupin juga pasti ketahuan gitu. Iya, gitu. Betul. Kalau TCMA Rahasia Zafina itu karya TCMA yang keberapa gitu untuk membukukan?
gitu, judulnya apa, ya udah pernah rilis atau gimana? Lupa. Udah berapa? Wah, lupa saking banyak Itu banyak. lupa, ya. Kayaknya tuh ada berapa halaman banyak banget kayaknya. Enggak, Dari jadi SMA ya? kalau nulis emang dari SMP kalau nulis. Masya Allah. Ya SMP nulis, terus nulisnya pakai tulis tangan tuh di buku, ada tuh sampai sekarang masih aku simpen. Pokoknya teman-teman pada bergulir semua itu sama tulisan aku. Cuma apa namanya pas malahan kalau untuk itu kan fiksi banget ya, itu imajinasi banget yang dituangkan dalam tulisan gitu kan, yang berakhir happy ending gitu kan, A sama B jadian gitu. Cuma ini kan Rahasia Zafina itu kan based on experience ya, based on pengalaman yang dimana aku samarkan semua nama-namanya. Jadi mungkin ini first time aku untuk menulis sesuatu yang sesuai dengan emosi banget gitu. Kalau yang lainnya aku lupa sih, lupa serius. Karena ya emang ini pasti jadi apa ya, pengalaman terbaik dan apa ya, terhebat juga sih menurut aku. Apa sih pengalaman yang ini ya teh, yang Rahasia Zafina ini? Ada rencana mau dibikin film? Anda itu kan sutradara. Ayo bikin film. Kan saya ini technical director. Technical director dan sutradara juga tuh sebelumnya. Technical director tuh maksudnya direktur teknis gitu. Di pekerjaan aku ngurusin teknis semuanya gitu. Gitu. Iya kan bisa ada. Kalau untuk bekerja sama dengan ABCD gitu. Tapi betul, Zafina itu kalau yang saya kenal itu orangnya kreatif gitu. Kreatif apapun dituangkan menjadi kreatif. Apapun dituangkan menjadi, kalau dulu ya, apapun dituangkan menjadi film gitu kan. Kalau dulu di komunitas gitu kan, bikin ceritanya, skripnya dan dituangkan jadi film. Makanya kepikiran, makanya tadi ditanyain juga apakah ini akan dijadikan film juga untuk kedepannya. Iya kan bisa jadi tapi kayaknya teh beneran teh. Kalau soalnya kan saat ini belum ada ya film tentang itu tuh, belum ada loh teh. Bisa nih teh. Tapi banyak yang ngalamin seperti itu gitu. kita bikin series. Tidak semudah itu Pak Guso. Enggak, maksudnya enggak ya, dari novelnya Teh Kema. Terus kita coba ajak kayak yang udah biasa bikin film gitu. Sebenarnya kan maksudnya di generasi aku kan itu kan orang-orangnya udah pada punya kerjaan sendiri, terus tim yang biasa aku temen-temen gitu kan udah kayak punya dunia sendiri, punya keluarga sendiri, dan pada waktu itu juga ada salah satu mahasiswa di ISBI itu juga mau bikin film pendek yang diadaptasi dari Rahasia Zafina sebagai tugas akhirnya. Qadarullah karena pandemi masih berlangsung, jadi hanya dibuatkan teaser doang gitu, karena memang dosennya tidak mengizinkan untuk kumpul gitu. Jadi sebenarnya udah rencana, bahkan skripnya juga aku masih pegang tuh, skripsi filmnya, dan itu memang pesannya masih nempel dengan Rahasia Zafina gitu. Cuma kondisinya adalah aku juga seorang bekerja dan untuk memiliki tim yang membuat film itu tidaklah mudah. Kita realistis lah. Money is everything for film. Iya benar. Jadi ya apalagi lagi era kayak gini mah ya, habis pandemi mah benar-benar struggle lagi. Jadi udah beda kayak dulu lagi ya, gitu, kebebasannya gitu kan. Iya, sekarang mah udah prioritasnya juga udah beda ya Teh ya sekarang. Iya, jadi qadarulahnya emang skenarionya masih kayak gini terus nih sama Allah. Mungkin aku masih harus tetap jadi karyawan dulu gitu kan, dan menulis itu tuh benar-benar kayak nyuri waktu banget, dan itu tuh kayak menulis itu kan butuh effort yang energi yang besar kan, apalagi itu menyangkut emosi aku yang harus flashback lah, recalling lah, ya pokoknya banyak hal yang pada akhirnya ya weekend aku rebahan aja lah gitu. Istirahat ya saya, jangan terlalu digaskan guys, kasihan capek. Iya gitu, dan kalau memang Allah takdirkan buat dijadikan karya yang lebih besar dari Rahasia Zafina, mungkin dengan partnerku nanti gitu kan, ya Allah pasti akan adakan hari itu gitu, entah beberapa hari kemudian atau beberapa tahun kemudian, aku nggak tahu, pokoknya aku ngikutin aja rencana Allah. Sekarang mah enjoy aja my life kayak gitu. Kita deh mau nanya dong, jadi seputar kepenulisan ya, asik. Ini nyambung kan, jadi campur ya.
Nah, kan kalau misalnya nulis tuh, iya bener ya butuh banget mood, fokus, terus kita tuh kayak ngeimajinasiin yang telah lalu tuh harus, apalagi ini pengalaman kan, jadi kan kita tuh harus ingat-ingat lagi gitu kan pada waktu itu tuh gimana gitu. Nah itu tuh teh kalau teteh waktu apa ya enak nulisnya tuh malam-malam kah atau misalnya subuh kah, kapan gitu. Nah terus gimana supaya nulis tuh supaya bisa setidaknya tuh seminggu 2 kali lah misalnya gitu, atau enggak setidaknya tuh seminggu tuh ada waktu nyempetin untuk nulis gitu. Nah itu tuh gimana sih teh? Nah kalau aku gitu tuh maksudnya aku memanajemen priority aku sih sebenarnya. Aku kan sebagai seorang karyawan di mana weekday itu dari jam 8 sampai jam 4 ya aku harus mengabdi sebagai pekerja gitu intinya. Dan apa namanya kalau untuk menulis itu mood-moodan sih kalau memang ada feeling yang kayak aku lagi gusar nih, aku nggak bisa ngungkapin ke orang secara lisan, secara verbal. Jadi aku harus menulis nih, aku harus tuangkan semuanya ke dalam tulisan. Makanya aku tuh kemarin yang terakhir di YouTube aku bukan baru rilis konten video yang dimana itu tuh dari tulisan aku di blog yang terbaru aku gitu. Karena itu memang keresahan aku pada waktu itu dan aku pengen banget orang-orang tuh nggak hanya sekedar baca dan takutnya mensalah tafsirkan intonasi dari tulisan aku, makanya aku bikin juga di YouTube dari tulisan aku gitu. Jadi ketika aku punya emosi yang dimana tuh keresahan aku banget, aku tuliskan gitu, walaupun itu bukan rahasia Zafina gitu. Sebenarnya rahasia Zafina itu udah punya endingnya yang aku buat versi aku, karena memang belum ada endingnya kan. Kalau untuk happy ending, maksudnya happy ending versi orang-orang adalah menikah lagi gitu kan, itu belum ada sejujurnya. Tapi kalau untuk versi imajinasi ada, tapi tetap keep on the track sesuai dengan pengalaman aku. Cuma ya itu untuk menuangkannya itu butuh effort banget gitu. Yaitu selalunya emosi harus pancing lagi, recalling lagi, flashback lagi, itu bener-bener energi yang besar banget. 2 hari dalam weekend itu nggak cukup buat nulis kayak gitu lah. Jadi kalau misalnya tanyain kapan nulisnya enaknya, ya sesuai mood sih sebenarnya kalau aku. Kalau untuk saat ini ya gitu, karena bukan jadi prioritas aku untuk diselesaikan gitu. Nah makanya rahasia Zafina sampai saat ini belum ada endingnya tuh. Iya. Udah ada ya. Karena endingnya belum masih dalam proses. Belum ending ya, ini saya kita masih happy endingnya gitu kan. Endingnya kan. Tunggu happy endingnya. Pas happy endingnya teh menunggu momennya pas. Iya kan itu nanti pas aku udah diskusi kan, editor terbaik aku memang ada aku kan, ada sama sepupu aku. Sepupu aku alhamdulillahnya dia penulis gitu, jadi aku masih termotivasi untuk nulis dari dia juga gitu, karena dia ibu rumah tangga dan nggak ada pekerjaan yang kayak aku bekerja di kantor atau sesuatu yang di luar kehidupan gitu kan. Jadi dia menulis dan aku tuh termotivasi, maksudnya nyari tahu gimana cara menerbitin buku, gimana motivasinya dan sebagainya. Nah mereka tuh kita tuh discuss terus ini endingnya seperti ini nih, semoga jadi kenyataan ya gitu loh. Udah punya endingnya gitu, semoga jadi kenyataannya gitu ya, amin, aku gituin aja. Cuma memang pada kenyataannya belum gitu. Ya kan itu berawal dari tulisan teh. Berawal dari tulisan, nanti bakal jadi kenyataan. Tapi bener teh. Akan jadi doa. Bener loh, aku pernah mengalaminya. Aku termasuk orang yang suka nulis gitu ya. Ya dari dulu waktu kecil kalau misalnya apa-apa tuh dituanginnya ke diary kan, kalau dulu mah ada diary yang dikunci gini gitu. Iya. Ke zaman ya itu ya. Nah aku tuh kalau curhat nulis tuh di situ. Nah terus tuh sering kali waktu dulu tuh kan kalau misalnya nulis apa gitu ya, misalnya cita-cita kamu apa gitu kan, itu tuh sering banget ditanyain, terus tukar biodata gitu kan. Nah itu tuh secara tidak langsung ternyata akunya baru sadar setelah pas aku tuh nggak tahu kenapa dideketinnya tuh sama yang emang ke jalur itu gitu. Jadi kan aku tuh waktu itu ketika ditanya kayak cita-cita kamu apa waktu kecil, aku tuh nggak ngerti cita-cita. Maksudnya cita-cita tuh ya udah yang dulu tuh pengennya jadi pengusaha. Aku tuh nulisnya pengusaha gitu ya. Tapi aku mikirnya pengusaha itu yang kerja di kantoran, itu pengusaha gitu ya. Padahal kan bukan ya, pengusaha itu emang yang mendirikan yang usaha gitu-gitu lah ya.
bikin produksi dan lain-lain. Nah di situ tuh tapi entah kenapa waktu pas aku kuliah tuh kan sambil kerja gitu. Nah aku tuh dideketinnya tuh sama orang-orang pengusaha beneran, yang emang mereka tuh yang emang iya yang udah pada hebat-hebat gitu loh, yang udah masya Allah pengalamannya udah banyak banget gitu ya, kayak udah kayak up and down di di usahanya tuh kayak gimana ya itu. Nah tapi dari situ tuh aku tuh jadi kayak oh mungkin Allah teh emang mau ngabulin salah satu yaitu ya yang tulisan aku itu, meskipun waktu dulu tuh aku waktu kecil tuh nggak ngerti gitu pengusaha tuh apa gitu kan. Terus waktu pas udah kuliah juga maksudnya emang sih aku ada cita-cita aku salah satunya emang itu entrepreneur gitu. Nah tapi satu persatu tuh sampai dari waktu pas kuliah itu sama pas di kuliahan pun dikasih bahannya tuh tentang mengusaha terus gitu. Ya semoga aja ya jadi kenyataan. Ya makanya kenapa tadi makanya kenapa berawal dari tulisan kan iya berawal dari tulisan untuk apa ya, untuk memasukkan ke magnet alam gitu bawah kali. sadar kita tuh. Seperti saya kan pernah menulis bahwa saya akan menyanyi di Singapura gitu. Iya. Dan alhamdulillah dari tulisan itu alhamdulillah saya tuh nyanyi tapi di bukan di Singapura. Di Singaparna gitu ya. Di Jakarta ya beneran, iya beneran. Di dalam mimpi aja gitu, di dalam mimpi. Tapi mudah-mudahan jadi kenyataan. Seperti kan sebelumnya juga untuk memanggil untuk menipu alam bawah sadar itu ketika kita terus menuliskan sesuatu yang baik gitu. Iya benar. Bahwa saya tetapi saya sudah memiliki apa. Iya. Seperti yang Teh tadi untuk endingnya Raja Zafina. Nah itu kan itu endingnya itu seindah itu gitu kan, mungkin bisa jadi bisa jadi itu alam bawah sadar itu mengundang kita kepada itu. Iya, dan jadinya tuh jadi magnet gitu nggak sih? Jadi itu lama-lama tuh didekatkan dengan yang apa yang kita mau gitu loh. Benar-benar asli emang ini sih. Nah nanti ada sesi kedua ya buat ngobrol sama Teh Cema tentang ayo guys, ayo kita ketemu yuk, kita bikin tentang cara bikin YouTube. Kalau Teh Cema ini emang ayo kita ini collab YouTube yuk. Ayo boleh belakang layar aman. Itu badminton dulu langsung badminton ya. Nih teman-teman yang mau ikutan badminton boleh tiap hari Sabtu, mungkin Sabtu 3 minggu sekali. Iya. Sambil kita bareng gitu ya. Iya benar. Sambil kumpul lagi. Teh Rara ini masih panggil Teh Rara atau teman-teman di sini siapa? Tahu-taunya pas nanti diajakin kayak itu ngebeludak semuanya datang. Insyaallah mudah-mudahan kan jadi tambah panjang silaturahmi sama teman-teman juga di sini ya. Iya. Makanya. Bisa sharing dengan teman-teman yang beda pemikiran, dengan yang beda kan sharing kehidupan. Pengalaman. Jadi ilmu baru juga, satukan frekuensi gitu kan. Sama yang udah menikah kita ajak juga nanti di Sekoper untuk sharing. Iya, kalau aja ada yang bisa sharing lagi lebih tentang happy endingnya pernikahan seperti apa gitu kan. Gitu. Belum happy ending deh kayaknya Teh. Kalau pernikahan masih belum ada happy endingnya. Sebenarnya pernikahan itu bukan ending, itu malah awal dari season baru hidup. Iya benar. New life season. Makanya kalau orang-orang kayak aku mau nikah, aku capek dengan kehidupan. Lu belum salah. Lu nggak tahu aja masalahnya. Makanya kan kalau misalkan masalah dibawa ke pernikahan malah jadi menimbulkan masalah juga gitu kan ya. Seperti itu, benar nggak? Ketika kita memiliki masalah dalam hidup atau memiliki masalah dalam cinta gitu dibawa ke pernikahan, bukan maksudnya gimana? Saya itu menikah ingin seperti teman-teman yang lain nih udah pada nikah terus-terusan nyebut aku teh jomblo wae gitu ya. Jangan karena temen, jangan karena ngelihat temen udah banyak pada nikah kita belum, jangan guys ya, jangan ya guys. Karena semuanya itu ada ada waktunya masing-masing gitu, dan ada waktunya terbaik itu masing-masing tuh, setiap orang beda-beda gitu.
dan kita yang jalani, benar-benar kita yang jalani gitu kan. Iya. Ketika orang lain menyebutkan lu kapan nikah, nah setelah menikah lu kapan punya anak, setelah punya anak lu kapan punya anak dua, misalkan setelah punya Iya, lu pasti kapan ada punya pertanyaan benar, seperti lu itu. kapan punya istri dua, setelah punya istri dua lu kapan punya istri tiga. Ada gitu Astagfirullahaladzim. kan, misalkan ya ya enggak kayak gitu juga, tapi ya tetap ada pertanyaan seperti itu tuh gitu Iya, kan, seperti pasti ada sih. ya nggak ada ujungnya. Itu balik lagi ke kita Iya. lagi gitu kan, kita yang menjalaninya, kita happy yang menjalaninya, dan semuanya sesuai dengan rencana yang kita rencanakan gitu, yang kita rencanakan, dan itu melibatkan Allah juga gitu. Iya, harus libatin Allah. Jangan karena orang lain udah nikah, masa aku belum kan. Ketika berdoa Iya. itu, ketika berdoa ya Allah dekatkanlah dia menjadi jodohku. Kalau misalkan dia jadi jodoh orang lain, semoga dia putus sama orang lain gitu. Nah, itu jangan ya, guys. Menjadi Jangan. jodohku, gitu. No. Kalau dia mau menikah dengan orang lain, jangan sampai menikah, jodohkan kepadaku, dekatkan kepadaku. Kadang kan berdoa itu ada ininya juga ya. Iya, ada Bisa adabnya berdoa, juga gitu ada kan ya. berdoa, etika berdoa gitu. Kalau sepengalaman aku, kalau masalah jodoh itu kan Allah yang tahu ya. Kayak misalnya kita tuh kasat mata nggak sih, kayak misalnya manusia tuh ada ada kapasitasnya gitu, nggak bisa melebihi itu gitu lah intinya. Jadi kan kita tuh nggak pernah tahu kayak perasaan atau hati orang, terus karakter orang yang sebenarnya, yang sedalam-dalam kita kan nggak pernah tahu gitu. Jadi jangan kalau ketika misalnya udah cinta nih sama seseorang gitu ya, si A misalnya gitu, nah jangan terlalu ya Allah aku tuh pengen si A, pokoknya tuh pengen si A, nggak mau si B gitu. Nah itu tuh jangan sampai ya kan. Jangan sampai guys, karena mungkin bisa, iya bucin banget itu kan. Nah bisa jadi ketika kayak gitu tuh mungkin Allah bisa wujudin ya, Allah bisa kabulin itu, tapi kita nggak pernah tahu loh dia itu yang terbaik atau bukan gitu. Iya, betul Ya banget. kan? Iya, soalnya ya itulah ya. Nah makanya kan kita sharing-sharing di Kita sini mah tuh kasat mata gitu, manusia mah gitu ya kan, nggak tahu semuanya gitu. sharing-sharing di sini tuh untuk untuk jadi pelajaran untuk kita juga gitu. Sharing TCMA pengalamannya seperti ini, sharing dari kita pengalamannya seperti ini. Iya. Dan mungkin di sini juga yang melihat podcast seperti ini tuh ada jombloers atau jomblowati, atau yang udah nikahnya udah bari, dan kita masih baru ya. Enggak sih, Masih baru. Enggak baru banget Mungkin, bisa berbagi pengalaman di sini untuk untuk menghadapinya kayak gimana, iya, gitu kan, pelajarannya kayak gimana, pelajaran dari berbagai sudut pandang gitu kan, dari berbagai pengalaman juga gitu. Malah ini penting juga untuk yang masih dalam masa pencarian nih. Iya, Siapa di sini yang gitu. masih dalam masa pencarian, ternyata begini tuh untuk memfilter memfilter ketika kita menginginkan sesuatu atau menginginkan seseorang, kita libatkan Allah di situ gitu. Iya. Agar semuanya itu ketika kita melibatkan Allah, semuanya dilancarkan. Dilancarkannya itu seperti apa? Ketika Allah memberikan kelancaran kepada kita, atau Allah memberikan petunjuk kepada kita ya, dan itulah yang menjadi jalannya kita yang terbaik gitu. Karena terbaiknya itu menurut Allah gitu. Karena kalau apapun sesuatu yang dipaksakan itu menjadi tidak baik sebetulnya. Kalau yang dipaksakan itu, yuk hese-hese teuing cek teh bari-bari nikah sareng kita rezekinya disesut-sesut teuing ya Allah. Kadang itu dari situ ya kadang kan dari situ juga bisa jadi bahwa pernikahannya bisa ditunda untuk beberapa waktu kemudian, atau bisa juga dia itu bukan jodoh kita, karena kan disitulah pentingnya ta'aruf itu gitu, dari segi mengenalnya itu bukan babarengan gitu ya, bukan bersama terus atau pegang-pegangan tangan, karena setelah menikah itu Masya Allah ibadahnya itu ketika kita saling tatap menatap itu menjadi ibadah, saling berpegangan tangan itu menjadi ibadah gitu, karena Allah itu akan menghadirkan seseorang yang akan masuk ke dalam hati kita, itulah yang terbaik gitu ya, seperti itu kan. Iya, nah mungkin sekarang udah jam 5 lebih lagi ya teh, nggak kerasa waktu teh. Ada pertanyaan ya dari teman-teman atau gimana? Nah mungkin ini teh kesan dan pesan dari teteh nih untuk semuanya ya secara general, pesannya apa, kesannya
kayak gimana gitu kalau misalnya mau nikah, terus kesan-pesan juga nih untuk sekopar kayak gimana. Oke, ini buat terakhir kali ya. Kesan untuk semuanya dalam arti semesta di dunia ini, ya hidup itu boleh kita berencana, boleh banget bikin wishlist atau bucket list, terserah gitu. Tapi ya itu balik lagi, semua rencana yang terbaik itu pasti dari Allah. Misalkan ada rencana yang nggak sesuai dengan harapan kita, ya mau gimana pun kita mesti menjalaninya gitu. Itu kesan yang aku dapatkan hingga detik ini gitu, bahwa hidup ini ya cuma sebentar, boleh berencana silahkan, tapi ya tetap cuma Allah yang punya rencana terbaik, dan itu tuh nggak pernah mengecewakan gitu. Asalkan kita sabar sedikit aja, aku selalu kayak gitu, sabar sedikit lagi. Kalau misalnya lagi sedih lagi, sabar sedikit, hidup ini kan cuma sebentar gitu, kita cuma ngejar buat akhirat doang gitu. Itu kesan aku dalam hidup ini, fana semuanya, pokoknya hal-hal yang hanya terlihat di depan mata doang itu fana gitu. Dan kalau untuk pesan untuk semuanya, yaitu tadi udah diwakilkan kok sama Kang Hendra gitu, banyak banget sama Hilda juga. Dan ya aku salah satunya kayak jangan bucin sebelum nikah gitu. Jangan bucin, harus benar-benar open minded. Boleh, kita justru harus open minded dengan keadaan sekitar, ada yang penyimpangan, adanya kejahatan, kekejaman, itu boleh banget open minded, tapi kita harus tahu gimana nanggepinnya gitu. Kita harus belajar nanggepinnya, bukan ngulik terus tentang itu, tapi lebih kepada belajar nanggepinnya gimana. Kalau emang udah dinasihatin, udah ditegur tapi tetap kayak gitu, tinggalkan gitu, daripada kita terlibat terus dalam pergulatan seperti itu. Itu pesan untuk seluruh semesta di dunia ini gitu. Terus untuk pesan untuk sekoper, semoga live seperti ini istiqomah dilanjutkan dengan hal-hal yang lebih berbobot daripada aku ini yang hanya secuil manusia yang Allah hadirkan dalam hidup. Semoga lebih manfaat lagi, semoga lebih keren lagi, pertanyaan juga lebih keren lagi, lebih memancing orang-orang untuk oh iya ya, ternyata Skober ini banyak manfaatnya. Dia aku mau dong ikut live terus sama mereka gitu. Semoga juga ada orang-orang yang baiknya benar untuk menjadi pemateri di Skober. Amin ya Allah. Dan semoga kalian berdua ini sehat walafiat dan tetap dalam keadaan istiqomah di jalan Allah. Amin. Amin. Masya Allah, jazakillah khairan Teh Cema. Semoga sehat juga. Sehat selalu pokoknya, terus bahagia terus, dan segera bertemu dengan yang jodoh terbaik intinya ya dari Allah gitu. Semua urusannya, semua harapannya dilancarkan, dimudahkan. Amin ya. Terbaik. Makasih banyak BTW udah mau sharing-sharing ya di sini. Ya semoga ya benar pesan yang dari Teh Cema ya, semoga kita bisa istiqomah gitu ya, semoga kita bisa istiqomah dalam kebaikan semuanya gitu. Dan insya Allah yang disaringkan kali ini itu menjadi manfaat gitu. Iya, insya Allah jadi manfaat. Kenapa kita nggak sharing pernikahan yang gimana gitu ya, yang bersama pasangan atau gimana? Karena seperti cerita Teh Cema juga, ini sangat bermanfaat untuk kedepannya gitu. Iya, karena emang benar harus diperhatikan banget sebelum nikah. Terus terus dalam perjalanan nikah tuh emang nggak semulus itu guys gitu. Emang ada aja gitu ya. Ada aja gitu. Jadi emang harus siap dengan segala hal yang ada di dunia ini. Iya, betul. Ya kan, Teh Cema itu udah melewati liku-liku yang yang berat, dan kita tuh pengen sebetulnya bukan berat untuk Teh Cema ya. Sekarang itu liatin tuh sampai sekarang itu segar banget nih kelihatannya. Iya, karena Teh Cema udah melewati masa berat itu gitu. Masa beratnya itu udah dilewati dan itu alhamdulillah tegar. Nggak tahu kalau misalkan orang lain yang mengalami itu apakah mereka kuat atau enggak gitu. Benar, alhamdulillah, Masya Allah Teh Cema sekarang tuh udah menjadi Teh Cema yang Masya Allah lebih kuat dari sebelumnya. Dan sekarang alhamdulillah bisa diajak sharing sama kita gitu. Alhamdulillah banget loh guys.
Ini buat teman-teman semuanya bisa saksikan Skoper itu tiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita konsisten ya. Kenapa nggak Sabtu kemarin? Karena karena Sabtu kemarin qadarullah lagi ada halangan lain ya, mungkin ya. Terus akunya juga lagi switch kit gitu ya. Jadi jadi kita minggu kemarin tuh jadi masih kondisinya kurang mendukung gitu. Makanya kemarin tuh enggak gitu ya. Semoga Sabtu selanjutnya juga ada lagi gitu. Bersama narasumber yang Masya Allah pada kece-kece gini, termasuk Teh Cema, Masya Allah gitu ya. Makasih banyak Teh Cema, jazakillah khairan. Sekali lagi makasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Oh iya, BTW di belakang kita omongin badminton bareng lagi ya. Nanti mungkin kita bisa live lagi bareng Teh Cema seputar kepenulisan gitu kan. YouTube dan lain-lain. Bisa gitu kan edukasi juga ya. Ya, jadi programnya jadi kita bakal ada program-program lain lagi nih gitu. Bukan cuma seputar pernikahan aja gitu. Tapi tentang yang lainnya tentang juga, edukasi, tentang insya Allah ke depannya itu masih perencanaan kita karena kita juga menentukan waktunya gitu ya. Waktunya nih mau kapan, jangan sampai Skoper aja tapi edukasi untuk orang lain juga. Yang lain untuk konteks lain gitu ya. Tentang kepenulisan atau enggak tentang misalnya YouTube, konten kreator dan lain-lain gitu kan. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ngelihat channel YouTube Musik Positif ya, Musik Positif itu ada tangan-tangan Teh Cema itu tuh. Ya, ini bag di belakangnya tuh ada Teh Cema. Di situ 7 juta viewers atau berapa juta viewers gitu, itu ada tangan-tangan Teh Cema di situ. Iya, bisa belajar sebenarnya sama Teh Cema. Nanti belajar di situ juga. Itu salah satu upaya aku untuk ilmu yang bermanfaat sih. Nggak tahu bener apa enggak. Ya, tapi jadi pengen ketemu langsung nih. Ketemu langsung ya, kita ketemu langsung. Silaturahminya terus berjalan. Dan supaya aku juga pengen belajar banyak juga kayak nulis, kepoin juga nih. Kepoin Teh Cema Ini teman-teman rumahnya Teh Cema. Ke rumah Teh Cema boleh nggak ya? Kang Hendra tahu. Ayo atuh yuk. Tapi Teh Cemanya sibuk Nanti kabarin dulu, aku suka dadakan. Kabarin dulu, kondisi aku lagi mager, lagi tidur gitu kan. Anaknya tuh rebahan banget emang. Iya, oke. Moodnya lagi pengen lagi pengen istirahat ya, me time dan lain-lain. Kita juga bisa ngundang teman-teman yang di sini yang melihat siaran kali ini gitu, ya, siapa lagi nih yang mungkin ada yang mau sharing di sini, boleh banget langsung DM aja di Instagramnya Draskolom atau di WA-nya ada di link bio terbalik ya, ada di situ gitu. Terus kalau misalnya ada yang mau kepoin lebih lanjut sama Teh Selma, ada di IG-nya Selma Liesha, sama ada di ini IG-nya Rahasia Zafina. Nah, itu lebih lengkapnya. Coba gali lagi guys, selesai. Soalnya itu benar-benar banyak banget yang benar-benar bisa diambil pelajaran ya. Karena ya itu dia, aku nggak bisa bayangin. Sesuatu hal yang bahaya itu gitu ya. Sesuatu hal yang bahaya disaringkan di sini gitu. Iya, itu tuh pengalaman yang wow banget ya. Aku aja kaget gitu, maksudnya kaget bangetnya tuh kayak, ternyata ada yang kayak gitu. Kok bisa sih gitu, kayak itu tuh kenapa sih kayak gitu, kok bisa gitu. Dan ternyata terjawab gitu ya. Salah satunya ada di YouTube-nya Teh Selma. Oh iya, ini untuk spoiler aja kan, untuk spoiler kan sebetulnya ya Allah itu menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Nah, jangankan manusia yang memiliki akal, manusia yang memiliki akal, bahkan binatang pun ini sekelas binatang loh, sekelas binatang. Dia itu yang cuma hidupnya itu cuma makan terus ya seperti itulah kehidupannya. Dia binatang itu, makhluk itu pasti tahu gitu pasangannya itu yang mana gitu, pasangannya. Nggak ada dari dulu itu binatang yang di ini kan binatang sih ini jantan
sukanya jantan lagi gitu. Nggak ada dari dan kita sebagai manusia yang memiliki apa ya, pemikiran, kita itu harus kembali kepada fitrahnya gitu. Binatang aja seperti itu, kita manusia yang memiliki otak dan kita itu harus bisa memfilter gitu. Seperti hal yang seperti itu, bahwa hal yang seperti itu di luar fitrah kayak gitu. Iya, jadi kalau misalnya apa ada biasanya kalau misalnya itu tuh biasanya ada alarm mungkin ya untuk diri kitanya gitu, kayak kayaknya ini aku udah rada aneh nih, udah rada oleng misalnya gitu ya, kalau misalnya diri sendiri gitu ya, kalau misalnya udah kayak emang bukan apa ya, bukan seharusnya, bukan sewajarnya, bukan apa ya, bukan di kodratnya gitu, itu tuh biasanya suka ada alarm itu kan sebenarnya hidayah ya gitu, hidayah dari Allah gitu kan. Allah tuh kan bisa apa ya, ngingetinnya tuh lewat apapun gitu, dan lewat siapapun juga gitu. Dan itu kalau misalkan pengen tahu lebih ininya, lebih detailnya, lebih jelasnya, itu bisa dicek di YouTube-nya Tecema ya, Selma Liasa. Mengenai itu gitu ya, LGBT itu seperti apa, terus kayak kenapa tuh ada yang kayak gitu ya, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka rasakan, kenapa mereka bisa sampai kayak gitu ya. Semoga aja orang-orang yang mau hijrah nih dari yang semoga banyak yang hijrah, dan itu hijrah gitu, ibadah juga soalnya buat kita ya. Ada juga kan yang di salah satu narasumbernya Tecema mantan LGBT, dan itu tuh serius, itu keren banget, masya Allah, banget karena itu pasti susah untuk keluar dari zona yang kayak gitu pasti aja ya itu balik lagi ke dirinya masing-masing kan, untuk menguatkan dirinya juga kan, itu pasti susah gitu ya untuk keluar kayak gitu tuh, karena ya banyak banget gitulah, pokoknya banyak faktor dan lain-lainnya gitu. Jadi emang gitu. Untuk Tecema, konten-kontennya sangat bermanfaat, dan semoga terus upload lagi gitu. Dan ayo kita subscribe. Semoga semuanya banyak apa ya, yang mendapatkan hidayah dari konten tersebut, dan itu menjadi ibadah juga yang mengalir. Semoga menjadi pahala jariah. Menjadi pahala jariah juga gitu. Kalau misalkan banyak yang melihat itu, dan semuanya hijrah insya Allah ke jalannya lagi ya. Iya, ke jalan Allah ini. Ke jalan fitrahnya lagi gitu. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Panjang lagi ya, nggak mau selesai kayaknya guys. Ya, kalau misalkan ngomongin itu nggak bisa di waktu sampai. Karena emang insya Allah untuk kedepannya, kalau misalkan ini berasa bermanfaat, kita bakalan sambung lagi bersama Tecema gitu di lain waktu gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Tecema untuk waktunya yang udah diluangin sekarang. Makasih banyak, dan makasih banget. Semoga sehat-sehat juga, dan makasih juga untuk semuanya yang udah ikut live di sini. Semoga bermanfaat ya. Dan kalau misalnya ada saran-saran, masukan, terus ada yang ingin sharing di sini, boleh banget langsung aja DM atau WhatsApp ke Dreskop gitu ya. Kita butuh saran dan masukan ya, untuk istiqomah dalam program kayak gini tuh. Iya, betul. Ya, Tecema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup itu adalah belajar. Makasih ya. Assalamualaikum.